Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Teknik Informatika kelas D dari matkul pengantar informatika. Perkenalkan, nama saya Agung Alfata dengan NRP 203030407171. Saya Devin Febrian dengan NPM 203040141. Saya Hadis Manto Rahmat dengan NPM 2030404134. Dan saya Agung Indra Pramana dari NPM 20304179. Saya Ahmad Hanan Mujaki dengan NPM 2030404167. Saya Dianingrum, NPM 2030404124. Saya Alam Sailino dengan NPM 2030404156. Terima kasih. Baiklah, di sini kelompok kita akan menjelaskan tentang perusahaan Apple. Dan yang pertama tentang tokoh akan dijelaskan oleh Kang Agung Alfatah. Silakan. Ya, jadi perusahaan Apple ini didirikan oleh Steve Jobs, Ronald Wayne, dan Steve Wozniak. Sedangkan untuk CEO yang sekarang menjabat di perusahaan Apple itu sendiri dipimpin oleh Tim Cook. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Devin. Silakan, Kang Devin. Baik, selanjutnya sejarah berdirinya Apple. Apple didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada April 1976 untuk mengembangkan dan menjual komputer pribadi Apple I buatan Wozniak. Perusahaan ini resmi berdiri dengan Apple Computer Inc. pada Januari 1977. Penjualan komputer-komputernya, termasuk Apple II, menandai pertumbuhan perusahaan ini. Dalam kurun beberapa tahun, Jobs dan Wozniak mempekerjakan banyak perancang komputer dan memiliki lini produksi. Apple menjadi perusahaan terbuka pada tahun 1980 dan meraup laba yang sangat besar. Terima kasih. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Dian. Silakan untuk Teh Dian. Masih sejarah berdirinya Apple, selama beberapa tahun berikutnya, Apple memproduksi komputer-komputer baru yang memiliki antarmuka pengguna grafis inovatif seperti Macintosh pertama tahun 1984. Iklan produk Apple mendapat banyak pujian, namun harga produknya yang mahal dan perangkat lunak yang sedikit menjadi sumber perpecahan antara petinggi perusahaan. Pada tahun 1985, Wozniak keluar dari Apple dan Jobs mengundurkan diri. Jobs memboyong sejumlah karyawan Apple dan mendirikan perusahaan baru pada tahun berikutnya yaitu Next. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Zaki. Silakan untuk Kang Ahmad. Produk monumental dari Apple yaitu satu Macintosh. Komputer Macintosh pertama diluncurkan pada tahun 1984 dan produk turunannya terus dibuat sampai keluarnya desktop all-in-one iMac. Kedua yaitu iPod. Diperkenalkan pada tahun 2001. Player musik personal ini merevolusi layanan hiburan digital ringkas dan bisa dibawa kemana-mana. Versi terakhir produk ini berpuncak pada dikeluarkannya player layar sentuh iPod Touch. Ketiga yaitu iTunes Store. Diluncurkan pada tahun 2003. iTunes Music Store adalah layanan musik video dan televisi online milik Apple yang bisa diinstal di komputer dan perangkat mobilenya. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Agung Indra. Silakan untuk Kang Agung. Ini juga ada produk mental dari Apple, iPhone, dan App Store. Pertama, ada iPhone. Apple mengenalkan iPhone pertamanya pada tahun 2007. Mengkombinasikan fitur iPod dan koneksi internet dalam ponsel pintar atau smartphone. Layar sentuh yang dengan cepat menjadi perangkat mobile pilihan utama publik. Dan di sini ada juga App Store yang terakhir. Apple mulai memperkenalkan pihak luar mengembangkan aplikasi iPhone dan iPod Touch pada tahun 2008 dengan mengonlinkan App Store yang kini berisi lebih dari 150.000 mini program hiburan. Terima kasih. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Alamsyah. Silakan untuk Kang Alamsyah. Ya, perjalanan perusahaan Apple. Seiring berkembangnya pasar komputer pribadi, angka penjualan komputer Apple menurun karena para pesaingnya menjual produk yang lebih murah, terutama komputer yang menggunakan sistem operasi Microsoft Windows
perombakan petinggi Apple terus berlangsung sampai CEO Gil Amelio memutuskan pada tahun 1997 untuk membeli Next dan mengajak Jobs kembali ke Apple. Jobs kembali memimpin perusahaan dan diangkat menjadi CEO. Tidak lama kemudian, ia mulai membangun kembali status Apple dengan membuka toko retail pada tahun 2001. Mengakuisisi sejumlah perusahaan perangkat lunak untuk membangun portofolio perangkat lunak Apple dan mengubah sebagian perangkat keras yang dipakai oleh komputer-komputernya. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya masih tentang perjalanan perusahaan. Apple kembali sukses dan untung besar. Pada Januari 2007, Jobs mengumumkan bahwa Apple Computer atau Inc. berganti nama menjadi Apple Inc. Untuk mencerminkan peralihan fokus perusahaan ke barang elektronik konsumen, ia juga meluncurkan iPhone, telepon pintar yang mendapat banyak pujian dan laris terjual. Pada Agustus 2011, Jobs mundur dari jabatannya sebagai CEO karena masalah kesehatan dan digantikan oleh Tim Cook. 2 bulan kemudian, Jobs meninggal dunia. Kematian menjadi awal era bagi perusahaan ini. Dan selanjutnya akan dijelaskan yang terakhir oleh Kang Agung Alfatah. Silakan untuk Kang Agung Alfatah. Yang terakhir adalah aspek bisnis. Pendapatan tahunan global Apple mencapai 229 miliar US dollar pada tahun fiskal 2017. Apple merupakan perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia menurut pendapatan dan produsen telepon genggam terbesar ketiga di dunia setelah Samsung dan Huawei pada Agustus 2018. Apple menjadi perusahaan terbuka Amerika Serikat pertama yang nilainya di atas 1 triliun US dollar. Perusahaan ini memperkerjakan 123.000 karyawan purna waktu dan memiliki 504 toko retail di 24 negara per tahun 2018. Apple mengoperasikan iTunes Store, penjual musik terbesar di dunia per Januari 2018. Lebih dari 1,3 miliar produk Apple dipakai secara aktif di seluruh dunia. Perusahaan ini memiliki pelanggan dengan kesetiaan merek yang sangat tinggi dan berkali-kali diberi gelar merek paling bernilai di dunia. Namun Apple mendapat banyak kritik atas praktik tenaga kerja oleh para kontraktornya. Dampak lingkungan dan praktik bisnisnya termasuk sikap anti persaingan serta sumber bahan-bahan produknya. Baiklah, mungkin cukup sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.